Upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan pembukaan Bulan Bahasa SMA Negeri 1 Adipala, Senin 28 Oktober 2024 dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa Senin 28 Oktober 2024 siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat!
Hening cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Indonesia ke depan pintu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Putusan Kongres Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Jawa, Jong Sumatera Nenbon, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Jong Islami Nenbon, Jong Batak, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia.
membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah Indonesia, hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Amanat pembina upacara sekaligus pembukaan bulan bahasa. Mohon izin kepada para peserta upacara akan saya bacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemuda maju. Yang kami banggakan para pemuda Indonesia di seluruh tanah air dan penjuru dunia. Yang terhormat saudara-saudara sebangsa setanah air, dengan senantiasa mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada saat ini bangsa Indonesia tengah memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928 ini harus selalu didengung-dengungkan berkali-kali di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari. Bulan Pemuda dan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan orkestrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landasan
pencapaian target pembangunan jangka panjang 2045, yaitu terwujudnya Indonesia Emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi, serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global. Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sektor pembangunan nasional, bahkan pada agenda SGDS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang merupakan agenda global. Pada sebagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam, hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Pembangunan pemuda atau IPP sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024, indeks pembangunan pemuda berada pada 56,33% dengan rincian capaian domain pendidikan sebesar 70,00%, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65%, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33%. Sementara itu, domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45% dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33%. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, capaian IPP tersebut perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya mengembangkan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan masif di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media harus bergerak secara sinergis, terpadu, holistik, sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemudaan yang maju, berkarakter berkebangsaan, dan berdaya saing. Oleh karena itu, sungguh tepat momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera. Upaya ini dilakukan dalam bentuk upaya pemajuan secara bersama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Peran pemerintah daerah sungguh sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah atau RAD. Layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena hal ini akan berdampak kepada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan semakin meluas hingga tidak ada satu orang pemuda yang tidak mendapatkan pelayanan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia
untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing. Marilah kita perbaiki kepedulian kita kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata kelola pelayanan kepemudaan, dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan indeks pembangunan pemuda. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Kami juga memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi, kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan. Indonesia yang raya dan sejahtera memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua, salam pemuda maju. Jakarta 28 Oktober 2024, Menteri Pendidikan dan Olahraga Republik Indonesia Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Sekian sambutan pembacaan sambutan Menteri Olahraga RI. Dan terima kasih. Para peserta upacara, kita pada hari ini di samping memperingati Hari Sumpah Pemuda juga dalam rangka memperingati Bulan Bahasa. Hingga nanti pada hari ini kegiatan kita itu sepenuhnya adalah untuk merayakan Bulan Bahasa di bulan Oktober ini. Maka kepada anak-anak atau siswa-siswa kami seluruhnya, kami harap nanti silakan untuk mengeksplor semua potensi kalian, mengikuti lomba-lomba yang sudah ditentukan oleh panitia. Untuk ini kegiatan dalam rangka memperingati Bulan Bahasa SMA Negeri 1 Atipala tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan rahmat-Mu kami mengungkapkan rasa syukur atas limpahan kasih sayang dan fadilah-Mu. Engkau titahkan di bumi ini para pemuda pelopor ungkir sejarah dalam untayan perjalanan bangsa kami, mengumandangkan dengan lantang gagah berani Sumpah Pemuda 1928. Tekad yang menguatkan perjuangan bangsa kami.
Engkau telah anugerahkan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan melampaui masanya. Sumpah mereka mampu memperkokoh persatuan di atas keberagaman, hingga rahmat kemerdekaan Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, pada hari ini kami berhimpun dengan hati nan bersih, rasa syukur dan penuh keyakinan, menghadirkan keteladanan mulia generasi Sumpah Pemuda untuk menjadi spirit membangun generasi muda yang cerdas, kompeten, berdaya saing, berkarakter, berakhlak mulia, dan berkeadaban untuk menjemput pencapaian prestasi-prestasi berdaya guna bagi kesejahteraan Indonesia. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cahaya kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat dengan jelas memilih cara-cara terbaik dan mewujudkan kebaikan kepemudaan Indonesia yang mampu merajut persatuan dan keselarasan gerak kolaboratif, menggerakkan keunggulan kepemudaan untuk Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu. Ya Allah, pada hari ini berikan kepada kami kemampuan dan semangat untuk bergotong royong, mengelola segala potensi kepemudaan menjadi kekuatan yang membangun yang tak pernah pudar. Mampukan kami untuk selalu tangguh menjalankan langkah-langkah terbaik, penuh hikmah, kebijaksanaan hingga kesuksesan demi kesuksesan dapat terwujudkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat.